Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Senin 3 Januari 2022, hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Matius bab 4 ayat 12 sampai 17, dilanjutkan ayat 23 sampai 25. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, Galilea adalah suatu wilayah yang padat penduduknya. Di sana tinggal tidak hanya orang-orang Yahudi, tetapi banyak suku bangsa lain juga tinggal menetap di sekitar Danau Galilea. Sehingga sekitar Danau Galilea menjadi padat penduduknya, sebab tempat ini adalah tempat yang paling subur di Palestina. Nah, Tuhan Yesus memulai karyanya di sekitar Danau Galilea itu, mengajar dan dikisahkan tadi menyembuhkan banyak orang sakit dan banyak kelemahan. Yesus Tuhan memulai warta keselamatannya dengan menyampaikan kabar gembira, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Tuhan Yesus mengajarkan dekatnya kerajaan surga itu dengan ragam mukjizat penyembuhan yang dilakukannya. Ragam mukjizat yang bisa dilihat itu menandakan bahwa Allah sedang mengunjungi dan ada di tengah-tengah umatnya. Persis dikatakan tadi, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Saudara-saudariku yang terberkati, kehadiran Tuhan Yesus di tengah orang-orang Galilea membawa pengharapan seperti terang yang besar yang menghalau gelapnya dunia akibat keputusasaan dan dosa. Semoga saudara-saudariku yang terberkati, kita mampu mengenali sang terang itu hadir di tengah dunia kita dan menerima terang itu, sehingga kita bisa menjadi terang bagi sesama. Maka sejauh mana hidup kita sampai saat ini bisa menjadi terang bagi sesama? Apakah kita yang sudah diterangi oleh sinar kasih-Nya, disinari oleh damai terang Natal itu, juga bisa memantulkan sinar kasih-Nya kepada sesama lewat sikap, tindakan, dan perilaku kita? Semoga kita bisa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau hadir sebagai terang yang besar di tengah gelapnya dosa dan keputusasaan. Semoga sabdamu yang kami dengar hari ini kembali meyakinkan kami untuk bisa tetap semangat dalam menjalani hari-hari.
tekun bekerja, dan penuh pengharapan. Sebab Engkaulah Tuhan dan Raja kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra,